Lanjut. Ada NIS, ada Maghribi, ada Eselon 1, ada DB, ada lolos CPNS 2023. Lanjut, lanjut. Nah, teman-teman, 1 menit sebenarnya waktunya sangat lama ya. Kalau kedepannya 30 detik aja ya. GMP-nya ada di bawah teman-teman tuh. 8420 302. Pinca sesi ini sama kan kayak premium nanti, sesinya beda ya. Jadi sesi 1 dan sesi 2 nanti bakal dilanjut. Jadi ini operasi bilangan sesi 2, kedua, terus nanti untuk yang premium kita lanjut lagi bilangan ketiga. Jadi berbeda banget. Jadi emang rugi banget sih kalau teman-teman gak ikutan premium. Gitu. Oke, lanjut. Bannernya masih banyak yang salah. Kedepannya teman-teman semoga bener lagi ya. Saya pengen semuanya benar semua ya. Kalau benar semua, apa coba? Sepil muka saya. Kalian sudah tahu ya kalau muka saya ya. Apalagi teman-teman yang masuk di BUMN pasti tahu saya. Gak bisa diisi jawabannya apa ya Kak? Jawabannya, lewat Kahoot ya kalau nggak bisa. 500 peserta teman-teman. Ya memang ada error sih kalau memang banyak. Jadi makanya cepet-cepetan masuk. Klik ABCD-nya apa? Iya, klik ABCD-nya di Kahoot-nya. Oke, lanjut.
Member premium kok nggak dikasih kuota? Enggak, kita ngasih kuota teman-teman. Member premium dikasih kuota, kok ini semuanya free for all. Soalnya ntar dibahas ya, bener dibahas. Iya tuh, jangan spill di sini ya, yang spill harus diapain nih teman-teman? Harus diapain yang di spill? Ya maksudnya kuotanya kita 3.000 peserta teman-teman, jadi itu bisa masuk semuanya ya, anak premium ataupun anak yang nggak premium. Kick, oh bener ya, di kick ya, di kick, waduh. Sangat banyak ya, mohon ya, tuh mohon teman-teman yang ingin ngejawab jangan dijawab lewat kolom webinarnya karena tidak enak ya, tidak seru. Terus bedanya kami sama yang free, ya kalian mendapatkan 2 sesi teman-teman. Ya, iya dibahas. Nah makanya kalau misalkan yang free kan ya banyak iklan dan segala macam. Gitu aja. Mantap, salah satu. Nanti boleh minta penjelasannya, tidak boleh. Maaf Kak, tadi promonya apa? Promonya, kodenya adalah Live Kak Dwiki. Nah, silahkan tuh ya, hanya tersedia untuk di malam hari ini saja. Gitu ya, Live Kak Dwiki. Ya, itu potongan lagi ya dari promo yang sekarang tambah lagi promo double. Jadi misalkan 199 dikurang 20.000. Oh, udah selesai ya Kak Ute ya. Itu, teman-teman. Jadi kalau misalkan mau yang lebih banyak lagi waktunya, lebih panjang lagi waktunya, lebih better yang pakai premium karena ada 2 sesi. Jadi lebih mantap dan teman-teman juga yang premium juga kan bisa nonton rekaman ulangnya. Jadi kalau misalkan kalau kamu lagi di jalan ataupun lagi gak bisa hadir, jadi teman-teman bisa nonton siaran ulang ya. Beda cerita kalau misalkan kamu yang free, dia mendapatkan hanya sesi 1 dan tidak mendapatkan rekaman ulangnya. Begitu. Yang juara dikasih hadiah nggak lah? Untuk yang hadiah mungkin di premium aja. Jadi kalau misalkan pengen dapat hadiah nanti di premium yang ditangkapnya. Oke. Langsung saja kita sudah sampai 600 orang di sini dan kita juga belum mulai. Jadi langsung aja bersama Kak Dwiki di malam hari ini dipersilahkan. Halo, selamat malam teman-teman semua. Apakah suaranya sudah kedengaran dengan jelas? Sudah nih. Sudah ya? Oke, siap. Terima kasih banyak. Jadi sebelumnya langsung kita mulai dari perkenalan dulu aja. Biar makin banyak soal yang kita bahas, biar makin maksimal waktu yang teman-teman investasikan ke sini. Oke, sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu teman-teman. Perkenalkan, namaku Dwiki Parlian Sinaga. Teman-teman silahkan dipanggil Dwiki, terserah aja senyamannya kalian. Saat ini berprofesi sebagai seorang ASN, dan penempatannya di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di Kota Banjarbaru. Siapa tahu ada orang Banjarbaru, ya kan? Nah, dulunya aku berkuliah di berkuliah di PKN STAN, ngambil jurusan akuntansi, dan sekarang sedang melanjutkan kuliah di BINUS University, ambil sistem informasi. Sebelumnya aku mau nanya teman-teman, apakah jaringannya macet atau soundnya kurang keras? Mungkin buat yang kurang keras boleh di up volumenya dari device masing-masing aja ya. Siap. Oke, jadi aku yang bakal nemenin teman-teman buat belajar TIU 2 sesi malam hari ini. Kita mulai dari apa yang teman-teman bahas tadi di pretest. Kalau kalian masih benar 1 atau benar di bawah 3 gitu ya, it's okay, nggak apa-apa teman-teman karena masih belajar, tapi coba sambil kita cek apakah emang sesulit itu atau ternyata nggak terlalu sulit gitu. Oke, jadi langsung aja kita mulai ke soal yang pertama. Sebelumnya aku mau share screen terlebih dahulu. Wait ya. Kalau misalnya ada yang mau tanyakan, silahkan dipergunakan dengan bebas saja teman-teman kolom chatnya. Oke, kita langsung mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama, kalau teman-teman ingat, ini adalah soal pretest juga tadi. Soal pretest yang pertama kali teman-teman kerjakan. Tapi harapanku tadinya harusnya sih
udah hampir berapa lah ya? Ekspektasiku di atas 50% lah sudah benar. Tapi belum ternyata teman-teman. Nah, coba kita cek apakah sesulit itu. Jadi di sini kalau kita lihat ini hanya perkalian. Cuman emang yang menambah tingkat kesulitannya perkaliannya tuh jadi kayak apa ya? Desimal, banyak desimalnya. Gitu kan? Seandainya soal kita tuh cuman ini doang. 3 dikali 4 ya gampang aja kan? 12 teman-teman. Tapi kalau misalnya desimal itu jadi beda lagi. Nah, apakah sulit? Jawabannya enggak. Teman-teman sebenarnya enggak perlu untuk mengalihkan satu-satu secara spesifik. 3,1331 dikali 4,0783 enggak perlu teman-teman. Kenapa? Karena kalau dalam hal ini biasanya untuk satuan setiap optionnya itu dibedain. Ingat, soal TIU itu nggak sulit. Teman-teman di mindset kita harus soal TIU itu nggak sulit. Nah, jadi di sini kita coba cek dari option A sampai E, satuannya tuh beda-beda teman-teman. Ada yang 3, ada yang 7. Ya kan? Untuk satuannya itu ada yang 3 dan ada yang 7. Nah, kita coba pilih. Menurut kalian satuannya tuh 3 atau 7? Ayo, ada yang mau jawab nggak? Paling benar tuh satuannya 3 atau 7. Dari mana taunya, Kak? Nah, paling banyak tuh 3 kan? Kenapa bisa 3? Karena kita lihat, yang namanya satuan atau angka terakhir, kalau dikalikan dengan angka terakhir, ya itu juga nanti akan terakhir hasilnya. Contoh, misalkan aku bikin gini teman-teman. 25 dikali, misalnya aku bikin berapa ya? 38, misalnya gitu. Nah, sekarang kita nggak perlu tahu berapa angkanya. Aku cuma nanya, kira-kira satuannya berapa? Kira-kira hasilnya nanti ujungnya satuannya berapa? Jawabannya 0, mantep banget. Dari mana tuh 0? Karena kalau kita kalikan 5 dikali 8 itu hasilnya 40. Belakangnya 0. Otomatis satuannya juga nanti 0. Kira-kira gitu konsepnya. Nah, dengan hal yang sama aplikasikan ke soal ini. 1 dikali 3 itu pasti 3 belakangnya kan? Berarti kalau 3 belakangnya opsi C kita eliminasi, opsi dari A, B, D, E itu masih kita keep. Sekarang teman-teman, kalau udah kita tahu, berarti antara A, B, D, dan E. Kita lihat untuk bagian depannya itu mana yang benar. Kalau teman-teman perhatikan, yang membedakan itu sekarang ini. Ada 11, ada 12, ada 13, dan ada 15. Kira-kira dari mana cara kita memilih? Apakah dia 11, 12, 13, 15? Cara gampangnya pakai pendekatan kayak kemarin. Kalau teman-teman ikut live kelas yang kedua kemarin, sesi 2 kemarin, itu ada pakai pendekatan. Gimana tuh contohnya pendekatan? 3,131 kalau kita bulatkan itu jadi berapa? 12. Nice. Ini kan kok 12? Jadi 3 maksudnya ya. Kalau 3,1331 kita bulatkan ke paling dekat, dapatlah dia ketiga. Kalau 4,0 kita bulatkan, dapat dia berapa teman-teman? 4. Nah, kalau misalnya kita kalikan 3 kali 4, jawabannya 12. Maka kalau kita kalikan 3,1331 dikali 4,0783 itu hasilnya mendekati 12. Gitu dia teman-teman. Karena 3-nya tadi kan hasil pendekatan. 4-nya juga tadi hasil pendekatan. Maka 12-nya itu pendekatan juga. Jadi mana jawaban paling benar? Kira-kira teman-teman, mana jawaban paling benar? Paling benar adalah yang B. Bulatnya sesuai aturan matematika? Iya dong. Kalau misalnya 3,1 bulatkan ke bawahnya. Jadi 3. Kalau misalnya 4,0 bulatkan paling dekat. Jawabannya 4. Gitu dia. Bisa ya guys ya? Bisa teman-teman? Jadi untuk soal yang ini fix banget. Pertama cek satuannya. Atau kalau kalian juga mau ngecek yang depannya duluan, boleh. It's okay. Kalau mau ngecek satuannya duluan boleh. Kalau ngecek ngecek angka depannya boleh juga. Nah, kalau 3,6 dibulatin berapa, Kak? 3,6 itu dibulatin ke atas, teman-teman. Dari 3,5 sampai ke atasnya, itu bulatin ke 4. Jadi, kita bikin gini ya. Kalau misalnya dari 3 sampai 3,49, let's say gini lah, biar gampang, teman-teman. Dan 3,5 sampai 4, ini pembulatannya ke bawah, berarti dia tetap ke 3. Kalau yang ini pembulatannya ke atas. Batasnya itu selalu 3,5. Batasnya itu selalu 3,5. Bisa? Boleh kita lanjut, guys? Jadi kalau 3,5 pembulatannya ke 4. Kalau pembulatan ke atas, pembulatan sesuai aturan matematikanya itu ke atas.
Yuk lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Buat teman-teman yang masih agak kurang mengerti atau misalnya tadi miss di jaringan, silakan nanti tonton ulang recordnya, semoga bisa membantu kalian. Oke? Nah, sekarang untuk soal ini juga tadi belum 50% yang benar. Bahkan 50% jawab A, 50% jawab B. Itu maksudnya ada yang benar, ada yang salah gitu kan. Nah, kalau kalian ikut live class yang kemarin juga, yang sesi kedua, itu ada kujelaskan spesifiknya bahwa yang mengecoh di sini itu hanya min 4 kuadrat. Apa tuh emang mengecoh di bagian mananya gitu kan? Jadi ada dua cara penulisan yang mana beda penulisan aja itu beda hasilnya teman-teman. Kalau misalnya min 4 kuadrat dengan min 4 kuadrat, secara cara bacanya kan sama aja kan? Min 4 kuadrat, yang bawah tuh min 4 kuadrat juga. Tapi hasilnya beda. Kenapa tuh? Karena kalau yang di bawah, yang min 4 kuadrat tapi ada dalam kurungnya, artinya yang kita kuadratkan teman-teman, yang kita kuadratkan itu adalah minus 4-nya. Jadi semua yang dalam kurung kita kuadratkan. Penulisannya jadi gini, min 4 dikali min 4. Berapa tuh hasilnya? Minus dikali minus sama dengan positif, 4 kali 4 sama dengan 16. Maka hasilnya 16 tapi positif. Kalau pakai tanda kurung. Seandainya tidak pakai tanda kurung, yang di atas ini loh, yang ini, min 4 kuadrat. Cara bacanya sama, tapi nggak ada tanda kurungnya, maka maknanya ini adalah minus dikali 4-nya yang dikuadratkan teman-teman. Jadi 4-nya yang dikali 4. Nggak ikut minusnya dikuadratkan. Jadi hasilnya sama dengan minus 16. Gitu dia. Sebelumnya aku mau nanya lagi, buat teman-teman yang lain apakah patah-patah juga suaranya teman-teman? Maaf sebentar. Apakah patah-patah juga? Aman lah ya? Aman ya? Nice. Kalau aman mungkin buat ya kalian yang patah-patah nanti bisa tonton ulang recordnya. Nah, jadi dari sini teman-teman kita ambil kesimpulan, hati-hati, ini agak mengecoh. Kalau misalnya minnya tidak dikuadratkan, tidak dibikin dalam kurung, maka jangan ubah jadi positif. Tapi kalau minnya di dalam kurung, maka ubah dia jadi positif. Masuk kita ke soal. Berarti untuk menjawab yang tadi, bagian pembilang di bagian atasnya itu harus jadinya min 16. Untuk yang penyebutnya di bagian bawah gimana teman-teman? Gak ada yang susah ya. 8 kali 1 kurang 3. Hasilnya minus 2. Lanjut lagi. Min 16, 8 kali min 2. Min 16. Sama-sama minus. Hasilnya berapa? 1 dong. Nice. Jawabannya karena min 16 dibagi min 16, atas bawah sama, maka hasilnya 1. Gitu dia. Bisa ya guys ya? Kak, pelanin lagi. Oke siap, kita pelan-pelan ya. Habis soal ini kita pelan-pelan. Ini karena aku tadi memang soal pretestnya, dan aku hanya, ini belum kategori soal yang butuh pemikiran banget teman-teman. Jadi di sini konsep utama yang mau ku highlight adalah yang ini. Yang diberikan di kotak ini, teman-teman harus udah paham lah. Oke? Bisa? Kalau tidak kurung, maka nggak dikali minnya. Jawabannya iya, karena penulisannya ini bisa diganti jadi kayak gini teman-teman. Minus 1 dikali 4 kuadrat. Itu sama kok maknanya. Minus 1 dikali 4 kuadrat sama dengan penulisan yang ini. Jadi minusnya terpisah sebenarnya. Yang dikuadratkan si 4-nya. Tapi kalau dalam kurung, minusnya harus dikuadratkan. Bisa? Gimana? Boleh lanjut lagi nggak ke soal berikutnya? Kalau pretestnya itu akan selalu di-share Kahoot-nya. Jadi kalau teman-teman mulai kelasnya jam 7, stay aja di kelasnya sebelum jam 7. Nanti biar nggak ketinggalan. Bisa itu, siap Itoku. Nah, lanjut lagi kita soal berikutnya. Soal yang ketiga, ada yang ini. Soal kayak gini juga awam banget, lumayan sering banget keluar. Tapi untuk yang ini, itu sebenarnya teman-teman diharapkan jangan kerjain manual. Gitu ya, jangan dikerjain manual. Kerjain manual tuh maksudnya gimana? 23,6 dikali 5 kita kaliin. 16,4 dikali 5 kita kalikan. Nah, kalau udah kita kalikan baru nanti kita jumlahkan. Kalau misalnya kayak gitu, nanti meribetkan diri kita sendiri. Padahal kalau TIO ini kita usahakan kalau soal-soal seperti ini masih kategori mudah, kita usahakan cepat ngerjainnya. Karena nanti ada soal cerita, itu lebih sulit. Ada soal-soal peluang, itu lebih sulit. Gitu dia. Jadi kita hemat waktu di sini. Terus gimana caranya? Iya, ini bukan soal ketiga teman-teman. Tenang aja, ini nanti kuacak random. Nggak apa-apa ya, biar bersesuai alur aja nanti.
Nah, di sini yang mau kita kalau kita lihat di sini apa cara pengerjaannya. Kalau teman-teman ingat, seandainya aku nulis gini. Seandainya, ini contoh ya, kalau misalnya teman-teman nanya nanti, dari mana tuh Kak? Ini contoh, jadi aku tulis sini. Contoh, pemisalan, gitu dia. 5 dikali A ditambah B. Misalkan aku bikin gini. 5 dikali A tambah B. Nah, bisa nggak ini ku pisahin teman-teman? Atau ku ubah bentuknya? Jawabannya bisa. 5-nya dikali A, 5-nya dikali B. Cara penulisannya 5A tambah 5B. Masing-masing dikalikan ke dalam. Masing-masing dikalikan ke dalamnya. Oke? Nah, ilmu inilah yang kita gunakan juga untuk menjawab soal ini. Loh, dari mana hubungannya? Gitu kan? Di sini ada sama-sama angka 5. Ada sama-sama angka 5. Kalau kita lihat tadi di teorinya, di sini ada 5A, di sini ada 5B, bisa diubah bentuknya jadi 5 kali A tambah B. Berarti sama dong konsepnya. Iya kan? Ini jadinya si A, ini jadinya si B. Kalau mau kita tulis misalnya bentuknya kita miripin lagi ya. 5 dikali 23,6. Inilah dia 5A. Ditambah 5 dikali 16,4. Inilah dia 5B-nya. Ingat, nggak perlu kayak gini. Ini hanya supaya teman-teman lebih jelas aja. Nah, kemudian cara selanjutnya apa? Kita keluarkan 5-nya. 5-nya kita keluarkan jadi di sini. 5 dikali berapa teman-teman? Dikali untuk yang bagian ini 5-nya udah kita keluarkan. Sisa apa? Sisa 23,6 doang di dalam kurungnya. Benar kan? Benar ya? Nah, kemudian tandanya tambah. Tulis lagi tambah. Lanjut lagi. Kita tulis ini. Tapi kan 5-nya dikeluarkan tadi teman-teman. 5-nya kita keluarkan. Kalau 5-nya kita keluarkan, maka tersisa angka 16,4. Kalau ada yang bertanya, 5-nya dikeluarkan kemana Kak? Ke sini. Biar simple kita sekali nulis aja. Jangan 2 kali kayak gini. Nah, jadi gampang dia. Kita keluarkan angka 5-nya, baru deh jauh lebih gampang pengerjaannya. Kenapa teman-teman? Karena untuk ini itu sebenarnya angka cantik. 23,6 ditambah 16 kali 4 itu angka cantik. Kak, ini bisa dibulatkan nggak? Enggak, jangan dibulatkan teman-teman. Sebenarnya bisa-bisa aja sih, cuman jangan dibulatkan. Kenapa? Ini juga perhitungan sederhana. Jadi memastikan supaya kebenaran kita tuh 100%. Oke? Karena ini kebetulan juga optionnya beda-beda banget semua kan. Jadi kita harus cari angka pastinya gitu. Nah, kebetulan 23,6 ditambah 16,4 itu nggak sulit cara menjumlahkannya sebenarnya. Kalau misalnya kalian mau jumlahin manual boleh, kalau yang udah sering menjumlahkan tinggal dibayang-bayangin aja kan. Tapi kalau manual 23,6 16,4 kita jumlahkan jadi berapa tuh? 6 tambah 4 10. Yang ini 4 dapat deh hasilnya 40. Maka jawaban yang kita peroleh 5 dikali 40, hasilnya berapa tuh teman-teman? 5 dikali 40 sama dengan 200. Gimana? Apakah bisa? Mohon maaf, ini sepertinya kok tidak ada jawaban.
Halo tes, mohon maaf banget teman-teman. Sebentar, ini share screen-nya sepertinya tidak bisa. Mohon maaf banget ya teman-teman, ini aku jujur nggak tahu juga ini kenapa. Biasanya juga nggak banyak trouble seperti ini. Wait, sebentar. Jadi sebelumnya nih, sebentar. Zimbabwe hadir, halo Zimbabwe. Bentar ya guys. Wait, sebentar banget. Ini nggak ada masalah jaringan sama sekali, beneran. Asli aku udah pasang wifi sendiri untuk satu kamar. Kenapa ya? Ntar deh aku cek. Halo? Ini nggak bisa, sebentar. Kok nggak bisa share screen? Sebentar ya teman-teman. Nah, jadi kalau yang tadi, bentar sambil ini nunggu respon dari timnya. Jadi kalau yang tadi itu teman-teman intinya itu cuman cara sederhananya aja. Kalau kalian mau ngalikin manual, Kak boleh nggak kaliin tadi Kak yang koma-koma tuh dikali 5 dulu. Kemudian 16,4-nya nanti dikaliin 5 gitu kan. Boleh sebenarnya. Cuman jatuhnya makan waktu banget. Nah ini dia udah bisa. Oke, thank you buat kesabarannya kalian semua. Semoga surga ada di kalian semua. Amin. Nah, lanjut lagi deh. Kita lanjut lagi. Jadi buat yang ini teman-teman, jawaban paling benarnya adalah 200. 200-nya itu dari mana? Karena dalam kurungnya tadi 40, kemudian 5-nya itu yang kita keluarkan tadi, tinggal kaliin aja. 5 kali 40. Kalau kalian udah sering latihan soal, nanti kalian dari bayang-bayangin aja udah bisa. Oh, ini sama-sama 5 nih, kita keluarin 5-nya. Oh, ini 23,6, 16,4. Kalau dijumlahin, itu nanti 40. Nah, 40 dikali 5, dapat 200. Pelan-pelan, Kak? Siap. Habis ini kita pelan-pelan ya. Nah, lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Kalau angka 5-nya diganti, Kak. Angka 5-nya diganti berarti kalau misalnya di kirinya 5, di kanannya 6 gitu kan, berarti kali manual. Satu-satunya jalan, itu harus kali manual, teman-teman. Tapi kalau selama angkanya sama di dalam kurung, keluarin dia. Tapi biasanya itu tujuan angkanya itu pasti sama karena soal TIU itu untuk mengecek kita itu bisa nggak sih ngelihat ada celah-celah di soal ini supaya bisa cepet gitu dia ya. Bisa? Nah, coba lanjut lagi ke soal yang ini. Tadi kalau nggak salah banyak yang bilang ini soal sulit ya kan? Padahal teman-teman ini gampang banget. Sebenarnya ini gampang banget. Pakai yang tadi juga pakai perkiraan-perkiraan. Nah, cara pertama kalau teman-teman ngelihat pecahan-pecahan kayak gini, kita tuh harus mikir gimana ya cara menyederhanakan sesuatu yang ribet banget kayak gini. Ini kan kelihatannya kayak rumit banget kan karena banyak banget angkanya. Bisa nggak kita sederhanakan, Kak? Jawabannya bisa. Ada yang bisa kita coret-coret. Yang mana tuh? Yang mana yang bisa kita coret? Coba kita lihat. Kalau kita lihat di atas ada bentuk persen, di bawah ada bentuk persen juga. Bisa nggak kita kira-kira nanti kita matiin persen-persennya? Bisa. Yang mana yang bisa kita gabungin teman-teman? Kalau kalian kalikan, di sini ada 0,14%. Waduh. Ya kan? Di sini ada 0,14. Ini kita fokus di sini dulu deh. Kemudian di sini ada 0,2. Iya kan? Di situ ada 0,2, di sini ada juga 0,7. Walaupun dia dipisah-pisah bentuknya, tapi kan sama-sama kali-kali doang kan? Nah, 0,2 kalau kita kalikan dengan 0,7 itu hasilnya berapa teman-teman? Kalau 0,2 kita kalikan sama 0,7 hasilnya jawabannya sama dengan 0,14 juga. Jadi kalau yang ini 0,14 berarti Kak bisa nggak sih yang ini kita sederhanakan? Jawabannya bisa. Kalau untuk yang ini bisa di sini kita coret 0,14. 0,14-nya, 0,2-nya bisa kita coret juga dan juga 0,7-nya bisa kita coret juga. Oke? Nah, ada lagi nggak Kak yang bisa kita coret? Ayo teman-teman, ada lagi nggak? Untuk tanda persennya juga tentunya masih bisa ya. Tanda persennya juga bisa. Di sini tanda persennya, di sini kita coret juga tanda persennya. Ya kan?
Nah, sekarang teman-teman, kita coba keluarkan, kita sederhanakan penulisan yang di sisanya. Kenapa dicoret, Kak? Karena disederhanakan. Di sini persen, dibagikan. Ibaratnya gini, 5 dibagi 5. Kan bisa kita coret, sederhana aja. Hasilnya 1. Kenapa bisa dicoret, Kak? Karena sama atas bawahnya. Kalau 0,2 dan 0,7 kita kalikan jadi 0,14. Coret aja ke 0,14 yang di atas. Jadi lebih simpel. Nah, sekarang aku tulis ulang nih. Kan udah ada tuh beberapa yang hilang. Sekarang kita kerjain ulang. Kita tulis ulang soalnya. 1/5 dikali akar 25. Langsung cepat aja. Jadikan aja 5. Ya kan? Untuk sisanya 0,14-nya tadi sudah habis. Sisa yang di bawah, di bagian penyebutnya. Ada 1,5%. Nah, teman-teman, di sini ada 1,5%. Untuk yang ini, kita langsung kalikan yang di atasnya. 1,5 dikali 5, berapa tuh? 1,5 dikali 5. Itu kan bisa dicoret juga. Ada yang bisa habis nggak? Ada. 5 dengan 5-nya bisa dicoret, karena 5 dibagi 5 sama dengan 1. Berarti yang di atas itu sisa 1. Berarti kita bikin 1/1,5%. Persennya kita tulis per 100 boleh ya. Jadi teman-teman, persen itu bentuk lainnya adalah per 100. Jadi kalau kalian lihat 1,5%, ku ganti jadi 1,5/100, jangan bingung. Itu sama persis. Nah, sekarang kita kalikan ini ke atasnya yuk. Cara membuat pecahan yang di bawah itu gimana, Kak? Pindahin 100-nya ke atas. Jadinya biar lebih sederhana dia, bentuknya jadi gini teman-teman. 100 dibagi 1,5. Ya kan? 100 dibagi 1,5. Nah, terus gimana ya caranya? Kak, gimana cara mengalihkan 100 dibagi 1,5? Kalau kalian anti sama yang namanya desimal atau tanda koma, berarti kalian ikutin cara yang ini. Sebentar. Kita ubah dulu dia, biar hilang dia tanda komanya, kita kalikan 10 atasnya, kita kalikan 10 bawahnya. Tujuannya biar apa? 1,5 dikali 10, dia kan hilang nanti desimalnya, menjadi bawahnya jadi 15. 1,5 dikali 10 itu 15. Kemudian, kalau yang 100 dikali 10, itu hasilnya jadi 1000, teman-teman. Nah, tinggal teman-teman mengecek atau membuat semacam apa ya, kayak perkiraan. Untuk yang ini, kira-kira 100 dibagi 15, itu nanti hubungannya apa? 100 dibagi 15, itu nanti hubungannya mengarah ke yang mana? Apakah ke 6, 66, 666, 66666, atau yang lain? Gitu dia. Jadi di sini nggak usah kalian cari sebenarnya koma-komanya. Nggak usah teman-teman cari untuk si koma-koma yang belakangnya. Jadi tinggal kalian perkirakan 100 dibagi 15 kira-kira paling mendekatinya kemana. Pertama, kalau misalnya kita bikin dikali untuk yang A ya, misalnya kita bikin dikali 6, 15 dikali 6. Hasilnya berapa teman-teman? 90. Kalau hasilnya 90, itu masih kurang ke atas, ya kan? Kalau hasilnya di sini 90, masih kurang ke atas. Kita butuhnya 1000. Nah, berarti berapa, Kak? Berarti 60-an. Kalau misalnya nyarinya 1000. Cuman, apakah ini sudah lengkap? Menurut kalian gimana? Ayo, ada yang masih kurang teliti di sini? Di bagian mananya coba? Jadi kenapa sebenarnya tadi ku skip untuk yang tadi, supaya kalian dapat dulu yang ininya. Penentuan misalnya 1000 dibagi 15, 1000 dibagi 15 itu kan hasilnya nanti mendekati 66. Kalian sudah tahu kan? Kalau 1000 dibagi 15 hasilnya mendekati 66. Tapi apakah sudah ini jawabannya? Sebenarnya masih ada yang kurang, teman-teman. Untuk persennya yang di sini tadi ku abaikan. Kenapa? Supaya kalian dapat dulu si 1000/15 hasilnya 66. Kalau misalnya persennya kita tambahin lagi di sini, ku tambahin di sini, nanti hasilnya sudah lebih gampang untuk menentukan jawabannya. Persennya ditambah di sini kan? Kemudian di sini juga dikalikan 1/100 karena persennya sudah ku naikkan. Bisa teman-teman? Kemudian 100 dikali 100, berarti di sininya bukan 100 lagi, tapi udah 10.000. Nah, jauh lebih gampang membagikan 10.000 dibagi 15, kalau kalian udah tahu 1000 dibagi 15-nya berapa. Nanti tinggal tambah-tambahin aja angkanya gitu loh, teman-teman. Oke, sebentar sebelum lanjut, ku baca dulu pertanyaannya ya. Untuk kali 10 dari mana, Bang? Ya udah, ku hapus biar kalian nggak bingung. Ku hapus aja, simple aja, nggak apa-apa.
Itu nggak ada keharusan kok teman-teman. Untuk yang dibekali 10 itu nggak ada keharusan. Ada lagi pertanyaan, Kak, nggak ada cara cepat nggak selain ini? Ini tuh sebenarnya sudah sangat cepat. Percaya deh teman-teman. Itu udah paling cepat karena sederhana banget sebenarnya. Kak, kenapa persennya masih ada? Karena yang kita coret itu cuma yang ini. Coba kalian lihat. Persen yang kita habiskan itu cuma 1/1. Persennya ini masih sisa. Persennya ini emang udah kemana? Nggak ada. Masih sisa juga kan? Makanya di sini persennya aku tulis sekarang ada 2. Oke, bisa teman-teman? Bisa ya? Nah, untuk yang di sini persennya juga sudah 2. Loh, kenapa tadi dibikinnya 1000, Kak? Supaya kalian bisa lebih gampang membayangkan kalau 1000 dibagi 15 itu hasilnya 666. Nah, sekarang soal kita kan udah 10.000, Kak. 10.000 itu kalau dibagi 15 gimana, Kak? Kalau kalian mau bagikan langsung, boleh. Misalkan, aku bikin gini ya. 10.000 dibagi 1,5. Pertanyaanku, 6 kali 1,5 berapa, teman-teman? 9. Oke, 6 kali 1,5, 9. Kita bikin 6 dulu. Sementara di sini 10.000-nya kan mendekati 9,999. Let's say kayak gitu ya. Kita mau nambahin lagi. Kita mau nambahin lagi si 9-nya sampai banyak. Berarti kita tambahin lagi 6-nya. 6-nya sekarang 2. 9-nya kan ada 4. Kita bikin lagi 6-nya. 3. Kemudian kita bikin lagi 6-nya. 4. Ibaratnya kayak gitu, teman-teman. Bisa? Untuk yang ini jawabannya jadi yang mana? Ayo. Kak, kenapa 10.000-nya jadi di atas, teman-teman? Kenapa 10.000-nya jadi di atas? Karena untuk prinsip pecahan, ini sedikit aja, tapi nanti teman-teman wajib banget belajar ulang untuk pecahan. Misalkan ada pecahan kayak gini, A per B per C, itu diubah bentuknya. Jadinya apa? Jadinya A dikali C per B. Ini udah aturan pecahan, teman-teman. A dikali C per B. Gitu aja dia. Bisa? Jadi itu sebenarnya materi sederhananya aja sih, teman-teman. Materi sederhana dari si pecahannya. Kalian harus belajar lagi, harus banyak latihan soal lagi untuk yang pecahan. Karena kalau dibelajarin ulang lagi dari awal, makan waktu banget. Percaya deh. Bisa? Untuk yang ini gimana jawabannya? Jadi jawabannya D. Iya, jawabannya tuh yang D. Yang paling mendekat itu yang 666 depannya. Ada 4 angkanya. Bisa ya? Kalau misalnya masih kurang paham, teman-teman silahkan nanti tonton ulang recordnya. Semoga bisa membantu teman-teman. Tapi ini nggak panjang, sama sekali nggak panjang pengerjaannya. Oke? Boleh lagi lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, ini ada soal perpangkatan. Perpangkatan yang ini, teman-teman, itu ada di sini. Dasarnya kita mengerjakan soal ini, itu ada yang ini. Rumus yang ini. Kalau kalian misalnya nggak ikut yang sesi kedua kemarin, itu ada sebenarnya kutulis semua tuh untuk rumus-rumus perpangkatan. Tapi yang kita pakai di soal kita kali ini, cukup yang ini aja. A, misalnya aku bikin rumus kayak gini ya. A dikali A pangkat M dikali A pangkat N, itu hasilnya apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Untuk yang ini jawabannya apa? A pangkat M dikali A pangkat N ditambahkan untuk pangkatnya. Oh, pretest tadi B, Kak. Siap, nggak apa-apa. Yang pretest tadi kita abaikan aja, teman-teman ya. Mungkin itu ada kesalahan penulisan jawaban. Oke, sekarang bisa fokus ke soal yang ini aja. Jadi kalau soal pretest tadi nggak usah jadiin kayak, oh itu soal SKD-nya tuh jawabannya nggak apa-apa. Itu namanya kesalahan sistem aja. Yang penting teman-teman paham. Bisa? Nah, yang sekarang balik ke sini. Kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, jangan pernah bikin kayak gini. Oh, karena perkalian, Kak, berarti dikaliin. Oh, enggak. Kalau misalnya perpangkatan, awalnya dia perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Ingat, kalau perkalian, pacarnya itu penjumlahan. M dikali N, jadinya M tambah N. Nah, itulah dasar kita ngerjain soal ini. Dari mana, Kak, dasarnya? Jadi, kalau soal ini, dibalik bentuknya, teman-teman. Yang diketahui di soal, A pangkat M tambah N. Pangkatnya penjumlahan. Coba kita lihat. Yang pertama, 2 pangkat X tambah 2. Iya kan? Pangkatnya penjumlahan. Jadi itu yang diketahui di soal kita. Berarti nanti kita ubah bentuknya kemana? Kita balikkan ke rumusnya. A dikali M, jadi kita pisah-pisahin. A pangkat N.
Awalnya pangkatnya penjumlahan, sekarang kita pisahkan. Contohnya, mulai dari yang ini, teman-teman. Mulai dari yang kuningnya, yuk. Halo, apakah kedengaran untuk sound-nya, teman-teman? Oh, alhamdulillah dengar. Siap. Lanjut lagi yuk. Mohon maaf, kukira tadi ada nge-lag lagi. 2 pangkat X tambah 2, itu gimana kita bikin? Berarti kita balikin kan? Jadinya 2 pangkat X, kita pisahkan dia sama 2-nya. 2 pangkat 2. Nah, sejauh ini gimana? Apakah bisa? Sebelum kita lanjut, nanti makin panjang, nanti makin ada pertanyaan lagi. Jadi sampai sini gimana? Bisa? Bisa ya? Nah, kalau udah bisa ini, aku yakin semuanya bisa yang berikutnya. Kenapa tuh? Karena sama persis modelnya. Coba dilihat. 2X tambah 4. Berarti jadinya ditambah 2 pangkat X dikali 2 pangkat 4. Berarti udah bisa juga yang selanjutnya. 2X tambah 6. Nggak ada yang bingung kan? Harusnya. Berarti jadinya tambah 2 pangkat X kali 2 pangkat 6. Nah, selesai. Ingat teman-teman, ini nggak panjang, jangan langsung dipikir ribet dulu. Kalau dibilang cara cepatnya tinggal coret-coret, nggak ada. Oke, selanjutnya. Ada di sini 21/2. Di sini ada 128. Bisa nggak 128-nya pindah ke sini, teman-teman? Jawabannya bisa. Bisa nggak 128-nya pindah ke kanan? Jawabannya bisa. Gimana caranya? Jadinya, kalau mau kita tuliskan, 21 dikali 128 dibagi 2. Kenapa dikali, Kak? Ingat, kalau pindah ruas, melewati sama dengan. Awalnya dia di bawah, sekarang dia di atas. Gitu aja simple. Awalnya dia pembagian, sekarang dia jadi perkalian di atasnya. Dikali silang, ibarat simpelnya tuh dikali silang. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang kita apain, Kak? Kita lihat lagi, teman-teman, ada yang sama di sini. 2 pangkat X, 2 pangkat X, 2 pangkat X. Ternyata ada yang sama. Loh, kalau ada yang sama di gimana nih, Kak? Dikeluarkan. Bisa kan, teman-teman? Kalau ada yang sama, tinggal kita keluarkan aja. Ayo, kita keluarkan si 2 pangkat X-nya. 2 pangkat X, kalau kita keluarkan, maka sisa di dalamnya apa tuh? Sisa di dalamnya kita bikin 2 pangkat 2, ini yang aku bikin sesuai warna tadi aja ya, biar nggak bingung teman-teman. 2 pangkat 2, kemudian di sini 2 pangkat 4-nya sisa, kemudian di sini 2 pangkat 6-nya nyisa juga. Dapat deh. Habis itu, kita buat tutup kurung, sama dengan hasil yang tadi. Ingat teman-teman, ini nggak panjang ya. Cuman karena tadi ada request, Kak, jangan di skip penulisannya, ya udah. Jatuhnya trade off-nya itu. Jadinya lebih panjang penulisannya. 128 dibagi 2 bisa nggak ya? 128 dibagi 2 bisa. Jawabannya 64. Yang ini loh. Jadi kita sederhanakan aja. Pokoknya prinsip pecahan, kalau ada yang bisa kalian sederhanakan aja langsung. Biar cepet. Nah, ayo yang di dalam kurung ini diapain? Dijumlahkan manual. Teman-teman yang dalam kurung ini harus dijumlahkan manual. Apakah sulit? Jawabannya enggak. Untuk 2 pangkat 2 ini, itu angkanya masih sederhana semua. Masih angka kecil lah ibaratnya gitu ya. Kita tulis yuk. 4 tambah 16 tambah 64. Bisa ya teman-teman ya? Nah, 21 kali 64. Biar rapi. Jadi ini bukan panjang, tapi supaya ketika nanti ada PDF-nya, bisa lengkap aja tulisannya. Berapa nih yang dalam kurung teman-teman? Hasil penjumlahan di dalam kurung berapa? 2X yang dari depan itu dari mana, Kak? 2X yang di depan itu adalah yang ini ku keluarkan. Ya, yang ini jadi ke sini, yang ini juga di sini. Jadi biar simple sekali aja dia ditulis, dikeluarkan. Nah, 84. Nice, 84. Seandainya tadi pakai kalkulator, waduh jangan sampai kita menjumlahkan 4 tambah 16 tambah 64 harus pakai kalkulator. Nggak mungkin nanti kita bisa cepat ngerjainnya, teman-teman. 4 tambah 16 itu 20. Angka cantik. 20 tambah 64 gampang aja. Tambahin 2 di depannya. Gitu dia. Sama dengan 21 kali 64. Pertanyaannya, apa sih yang ditanyakan? Yang ditanyakan nilai X-nya, teman-teman. Nilai X-nya. Iya kan? Nah, jadi untuk yang ini kita sisakan si X ini di kiri. Untuk si 84-nya kita pindahkan dia ke kanan. Kita pindahkan dia ke sini supaya bisa dioperasikan sama angka lain. Jadinya nulisnya gimana tuh, Kak? Nulisnya 2 pangkat X sama dengan 21 kali 64 dibagi 84. Ayo, apakah ini sulit, teman-teman? Jawabannya enggak. Kenapa? Walaupun kelihatannya angkanya jelek, ternyata 84 itu bisa dikecilkan dengan 21. Bisa dicoret juga.
Ayo, dicoret 21 dan 84. Hasilnya bawahnya 4, 64 dengan 4 bisa dicoret juga. Dapat hasilnya 16. Nah, kalau udah kalian bikin 2X sama dengan 16, harusnya kalian udah langsung tahu jawabannya. Tapi kalau mau dituliskan lagi, teman-teman, hasilnya tuh 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 4, maka X sama dengan 4. Kayak gini dia, teman-teman. Bisa? Untuk yang ini jawabannya yang D. Ingat ini nggak panjang, kalian coba kerjain sendiri aja deh. Ini pasti nggak panjang. Yang penting kalian paham alurnya. Percaya deh teman-teman. Untuk ini kalau kalian tanya, Kak apakah ada cara cepatnya? Yang ini itu step yang ku kasih warna hitam ini ya. Ini udah cara cepatnya. Inilah the real cara cepatnya. Bisa? Bisa nih, jempol? Aman lah ya. Kak kenapa 4? Karena di sini kan sudah sama-sama 2. Pangkatnya berapa? Yang di kiri pangkatnya X, yang di kanan pangkatnya 4. Berarti kan X sama dengan 4. Karena bawahnya udah sama-sama 2. Gitu dia. Bisa ya teman-teman ya, kemarin di sesi 2 udah sempat ku bahas. Coba kita lanjut lagi yuk ke satu soal yang kanan kirinya harus sama. Iya, stepnya ini teman-teman. Itu harus sama. Untuk yang duanya ini itu wajib sama dulu, baru bisa disamakan. Bisa nggak ya ngitung 1 menit? Bisa. Percaya deh, aku aja bisa 30 detik. Coba teman-teman nanti ngerjain sendiri. Ketika teman-teman sudah paham, coba nanti kerjain sendiri, pasti bisa. Nah, sekarang yuk coba teman-teman untuk soal yang ini. Soal yang ini juga ada tadi di soal pretestnya, tapi lebih banyak, lebih sedikit yang benarnya. Nah, sebenarnya ini soal pecahan-pecahan juga, tapi kalau kita lihat optionnya, yang tadi kan biasanya X-nya berapa? 2. X-nya berapa? 4. Kalau yang ini, kita harus cari X-nya, kita harus cari Y-nya, baru kita hubungkan. Apakah X-nya lebih besar atau Y-nya lebih besar? Pertanyaannya, kalau kita cari Kak nilai X-nya, itu pasti ribet banget. Kalau kita cari nilai Y-nya, itu pasti ribet banget kan? Karena 2,000 sekian dibagi 1,00 sekian pakai kalkulator aja udah panjang banget hasilnya. Apalagi kalau misalnya kita bagiin manual. Nah, terus gimana tuh caranya? Di sini teman-teman pentingnya dasar-dasar matematika. Makanya aku selalu make sure dasarnya itu lebih penting daripada tahu-tahu cara cepat. Sebenarnya, kalau kalian cuma tahu cara cepat tapi nggak tahu dasarnya, jatuhnya diganti soalnya, jadi nggak bisa jawab. Nah, untuk yang ini, dasarnya tuh dari mana? Coba kita lihat untuk pecahan X dan Y. Pecahan X dan Y, untuk pembilangnya itu sama persis ternyata. Sama-sama 2,009. Yang membedakan hanya si hanya si penyebutnya teman-teman. Yang membedakan hanya penyebutnya. Ada 1,09, ada 2,045. Pertanyaannya, seandainya lagi ya, please jangan ditanya guys, ini kutulis dah. Misalnya aku bikin gini. A. Untuk si A, pemisalan ku bikin 10/5. Ya kan? Untuk si B, ku bikin 10/2. Oke? Secara hasil, teman-teman, si A ini berapa? 2. Si B ini hasilnya berapa? 5. 10 dibagi 2. Pertanyaannya, antara A dan B, siapa yang hasilnya lebih besar? Ayo, siapa yang hasilnya lebih besar, teman-teman? Jawabannya B yang lebih besar, karena hasilnya 5. Iya kan? Tapi kalau aku tanya, siapa yang penyebutnya atau yang angka di bawahnya lebih besar? Ternyata berkebalikan. Si A-nya lebih besar untuk penyebutnya. Itu untuk dasar kita ya. Jadi kalau penyebutnya lebih besar, hasilnya ternyata lebih kecil. Kalau penyebutnya kecil, hasilnya jadi lebih besar. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menghafal, it's okay. Kalau kalian mau langsung memahami, it's okay. Silahkan menurut kalian mana yang paling mudah aja. Tapi kita bikin di sini kesimpulan bahwasanya kalau semakin besar penyebutnya, maka hasilnya semakin kecil. Maka akan semakin kecil hasil akhirnya. Hasilnya gitu ya. Nah, kita kan mau cari hasilnya nih. Berarti kita lihat, kalau kita mau menentukan hasilnya lebih besar, cari penyebutnya yang lebih kecil. Kita mau membandingkan penyebut antara si X ini, si 2,09,
dengan 2,045. Menurut kalian, lebih besar mana? Yang 2,045 atau 2,09? Lebih besar 45 atau 9? Ibaratnya gitulah. 2,09 atau lebih besar yang 45? Ada yang jawab lebih besar yang 2,45, ada yang jawab 9. Kita satukan suara kita. Dari situ nanti menentukan jawabannya. Sebenarnya lebih besar mana sih, Kak? Antara 2,09 dengan 2,0045? Yang ini kita coba tulis lagi dia. 2,0000-nya 3, kemudian 9. Untuk yang bawahnya, 2,00045. Oh, secara kasat mata, Kak, ya jelas lah, lebih besar 45. Udah jelas ini, Kak, 45 dibandingkan sama angka 9 ya lebih besar 45. Sebenarnya salah kalau kita bilang 45. Kenapa? Karena untuk prinsip dari desimal, itu harus kita tulis, teman-teman. Desimalnya tuh dalam satu garis, supaya bisa kita bandingkan. Oke? Kemudian, angka nolnya kan sudah sebaris yang ini. Angka nolnya sudah sebaris yang ini. Angka nolnya lawannya nol ini. Angka 9 lawannya itu angka 4. Angka 5 lawannya siapa, Kak? Angka 5 ini lawannya angka 0. Di sini itu sebenarnya dia adalah 90 lawannya 45. Ini yang mau kita bandingkan sebenarnya, teman-teman. Karena mereka yang berbeda. Loh, kenapa, Kak? Kok bisa muncul 90-nya? Karena kalau misalnya aku nulis gini, 3,20. Boleh. Kalau misalnya aku bikin bentuk lainnya, bentuk sederhananya 3,2. Jadi kayak gitu dia. 90-nya itu lebih besar daripada 45. Itu yang kita bandingkan. Nah, kalau udah kita dapat nih kesimpulan 2,090 itu lebih besar. Penyebutnya lebih besar. Ya kan? Karena penyebutnya lebih besar, maka hasilnya lebih kecil. Berarti siapa yang lebih besar? Y-nya lebih besar daripada X-nya. Kok bisa, Kak, jadi Y-nya lebih besar? Karena penyebutnya si Y lebih kecil. Ingat, tadi dasarnya hubungan mereka harus berkebalikan. Yang pangkatnya apakah diperhitungkan, Kak? Coba sendiri, teman-teman. Karena pada dasarnya 1,09 dikuadratkan pasti lebih besar daripada 1,045. Ibaratnya 90 kuadrat pasti lebih besar daripada 45 kuadrat. Nggak perlu cari angkanya. Gitu dia. Jadi jawabannya yang mana? Teman-teman, kalau udah kutulis Y lebih dari X, harusnya ada satu suara kita kan? Jawabannya ya B. Y lebih besar dari X. Gitu dia. Kalau misalnya teman-teman merasa panjang, ini karena penjelasan. Sebenarnya kalian kalau udah paham banget nih dasarnya, ngelihat aja udah bisa. Dari mulai ngelihat penyebutnya, ininya 45, ininya 90, maka udah bisa. Pastinya lebih besar yang X. Tapi di soal tidak 90. Iya, teman-teman. Nggak semua informasi itu disediakan di soal. Tapi untuk 2,090 itu sama dengan 2,0009. Sama halnya kayak yang ini. 3,20 sama dengan 3,2. Kok yang B, ini kujelaskan ulang hanya untuk kesimpulannya ya, teman-teman ya. Kenapa jadi yang B, Kak? Karena kita sepakati bahwasanya 90 lebih besar daripada 45. Kalau udah kita tahu penyebutnya yang X lebih besar, kita bikin tadi kan kesimpulannya penyebutnya semakin besar, maka semakin kecil hasilnya. Otomatis yang lebih kecil inilah yang hasilnya lebih besar. Otomatis Y-nya lebih besar. Otomatis penulisannya Y lebih dari X. Kok nggak ada, Kak, dari opsi A sampai E? Ya tinggal balik-balik, teman-teman. Kalau kita tukar posisinya jadinya X lebih kecil dari Y. Bisa aja kan? Bisa ya? Berarti soal gini kuncinya di penyebut, tergantung soal, teman-teman. Kalau di sini kuncinya di penyebut, kenapa? Karena pembilangnya sudah sama persis. Jadi bisa kita abaikan. Kalau misalnya, Kak, penyebutnya yang sama, pembilangnya yang berbeda, cari kesimpulan coba-coba dari sini. Itu tugas teman-teman. Kalau pembilangnya lebih besar, gimana ya hasilnya ya? Kalau pembilangnya lebih kecil, gimana ya hasilnya, teman-teman? Nah, kalau teman-teman dapat sendiri, pasti jauh lebih ngerti. Angka akhir selalu bisa ditambah 0, Kak, kalau desimal ya. Kalau desimal selalu bisa. Misalnya 3,45. Mau kita tambahin 0, nggak apa-apa. Nggak akan berubah hasilnya. Tapi kalau ratusan, Kak, 345, boleh nggak aku tambahin 0? Jadi beda. Kalau 345 ditambah 0 jadi 3000. Tapi kalau desimal, mau ditambahkan 0 sebanyak apapun, akan sama aja angkanya. Sama-sama 3,45.
Kak, kalau tips pembilangnya nggak sama gimana? Kalau misalnya penyebutnya sama, pembilangnya beda, cari yang dari sini juga teman-teman. Misalkan, ini sedikit aja ya, sebelum nanti selesai. Misalkan, untuk yang ini, kita bikin lagi 20 dibagi 5. Kita bikin yang B-nya, 15 dibagi 5. Ini kan penyebutnya sama. Iya kan? Nah, untuk A, hasilnya itu apa? 4. Yang B, hasilnya itu apa? 3. Jadi apa kesimpulan yang kita ambil, teman-teman? Kalau penyebutnya sama, pembilangnya lebih besar, hasilnya lebih besar juga. Tapi kalau penyebutnya sama, pembilangnya kecil, maka hasilnya kecil. Kayak gitu, teman-teman. Bisa dicoba sendiri, toh. Jadi, kalau misalnya kita sambil belajar, sambil dicari-cari sendiri juga. Gitu. Kak, 3,45 dengan 34,5 lebih besar mana? Coba kalian. Jawabannya apa? Ayo. 3,45 dengan 34,5 lebih besar siapa? Ya 34 lah. Gitu dia. Lebih besar 34 daripada 3. Bisa ya teman-teman ya? Nah, mungkin untuk sesi 1 ini sampai sekian dulu. Kalau misalnya ada kurang atau teman-teman yang kurang suka, aku mohon maaf banget, tapi next time pasti aku perbaikin. Semoga bisa apa yang kita pelajari malam ini bisa membantu teman-teman. Seandainya tadi ada salah kunci di pretestnya, jangan dibawa pusing. Yang penting kalian ngerti. Oke? Nah, next time kita ketemu kira-kira istirahat sebentar. Nanti 20.15 kita mulai untuk sesi kedua. Masih belajar tentang operasi bilangan, tapi udah beda jenis soalnya. Oke? Siap. Terima kasih banyak teman-teman. Istirahat dulu sebentar. Bye-bye. Nanti jumpa lagi ya. Jangan telat karena ada pretestnya juga. Thank you guys. Dadah yang, dadah. Aku bukan Kuyang, kenapa dipanggil Yang? Miss you Kak, belum ku end, udah miss you aja kalian. Oke, nanti sampai jumpa lagi teman-teman di link Zoom sesi 2-nya. Bye-bye.